Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas kembali untuk pair mata uang GBP USD. Ya, ini saya akan bahas update-nya dari video yang kemarin ya. Untuk mendengarkan video yang kemarin, saya taruh di pojok kanan atas seperti biasa. Kalian bisa menontonnya kembali. Lalu terlihat bahwa hari ini GBP USD ini terjadi pelemahan ya. Di sini candle hariannya itu, kalau saya perhatikan, berhasil memakan satu body candle harian pada hari sebelumnya tanggal 3 kemarin ya. Itu pada hari Jumat. Dan terlihat juga bahwa pada hari Jumat kemarin itu sudah ada tekanan jual yang cukup besar. Karena di sini kita lihat candlenya tadi sempat bullish panjang bodinya lalu ditekan ke bawah. Lalu hari kedua itu ya seperti biasa karena tekanan pada tanggal 3 kemarin sangat besar. Jadinya candle yang ke selanjutnya pada tanggal 6 hari ini langsung turun karena tekanan jual ya. Karena juga ada resist penting yang tidak bisa ditembus sama dia. Jadi pada video kemarin saya juga ada bahas mengenai resist ini, bahwa ini adalah resist daerah pentingnya dia juga. Sebelum dia bisa menembusnya, maka dia akan lanjut turun. Tapi kalau misalkan dia bisa menembusnya, maka ada kemungkinan besar dia untuk naik ke sini. Kita lanjut aja langsung ke analisanya. Kita buka yang analisa kemarin. Nih ya, candle putih, horizontal putih ini. Jadi dia belum bisa menembus si garis putih ini karena kalau yang seperti saya bilang kemarin, ketika harga bisa menembus garis putih ini, maka ada kemungkinan besar si harga ini akan melanjutkan kenaikan ke sini. Antara ke sini sama ke sini. Dan ini biasa terjadi area konsolidasi dia dulu sebelum dia naik. Kita langsung analisa aja untuk time frame yang lebih rendah biar bisa kelihatan. Kita kupas tuntas juga di sini pergerakan hari ini. Oke, kalau di sini saya perhatikan dia juga structure ini agak berbeda dengan EURUSD ya. Jadi kalau untuk setiap mata uang memiliki karakteristik masing-masing. Justru karena itu kalau kita trading biasanya kita harus trading di pair mata uang yang benar-benar kita kenalin, baru bisa win to ratio-nya itu lebih besar. Kalau kita perhatikan di sini GBP USD justru merusak base-nya dulu, dia ke bawah dulu, baru dia langsung naik ke atas lagi. Berbeda dengan yang EURUSD tadi ya. Kalau EURUSD itu ya seperti biasa, dia tidak merusak base-nya, tapi dia langsung menuju ke atas. Kalau ini dia ada merusak dulu, ya bisa diperhatikan di sini. Dia turun dulu ke bawah, lalu dia naik lagi. Lalu ini juga sama, dia sideways, dia bikin base di sini, dia turun lagi ke bawah, naik lagi, sideways lagi, turun lagi, membentuk trendline, baru naik lagi, sideways lagi di sini di base-nya, baru naik lanjut ke atas. Sama halnya dengan ini. Nah, di sini kita udah lihat kalau dia udah merusak base dia yang di sini ya. Udah ditembus, tapi belum ada konfirmasinya lebih lanjut itu gimana. Karena juga di sini dia ada tekanan jual, belum bisa menembus resist ini. Makanya dia langsung berbalik arah turun. Untuk range pergerakannya seperti biasa, pada video kemarin saya juga ada bilang kalau range pergerakannya itu kurang lebih daerah-daerah sini. Dan untuk skenario satu ini mungkin nggak kepake karena pergerakannya itu ternyata berbeda jauh ya dari apa yang kita pikirkan. Jadi saya akan hapus dulu. Ini juga saya sisakan ya satunya itu untuk nanti. Kalau saya perhatikan ketika dia menembus base ini, kita untuk entry-nya itu mungkin lebih baik adalah menunggu saat dia retest kembali seperti ini. Walaupun
terkadang ini udah retest tapi dia naik lagi, ini udah retest dia udah naik lagi, jadi kita perlu extra confirmation sebelum kita entry di sini. Sebenarnya retest yang paling bagus itu adalah retest yang seperti ini. Dia retestnya itu nggak masuk, nggak keluar dari si base-nya, tapi pas berhenti di base-nya itu dia langsung naik. Itu ada retest yang paling bagus. Jadi ini kita harus nunggu lagi apakah dia akan naik atau turun. Tapi perlu diingat bahwa si pergerakan GBP USD ini adalah berkorelasi dengan EUR USD. Jadi jika EUR USD turun, maka otomatis dia juga ikut turun biasanya. Walau pergerakannya itu lebih lambat dari EUR USD untuk merespon harga naik atau turunnya. Kita coba lihat lagi di time frame 1 jam. Oke, di sini kita bisa perhatikan bahwa untuk retestnya ini lebih jelas ya. Oh, ternyata di sini udah close di bawah candle yang di bawah base-nya ini kalau yang untuk yang 1 jam. Tinggal kita perhatikan kembali apakah dia akan naik lagi atau enggak. Jadi kalau di sini lebih baik jangan ambil posisi dulu. Kita diamkan dulu posisinya sampai dia benar-benar ada konfirmasi ekstra kalau dia akan turun, karena si GBP/USD ini pergerakannya lebih agresif ya ketimbang si EUR USD. Makanya saya secara pribadi lebih suka trading di EUR USD. Lalu kalau kita perhatikan di sini, dia turun itu nggak jauh dari sini. Jadi kita bisa pakai juga daerah konfirmasi ini ya, si support ini sebagai konfirmasi break base-nya dia. Oh, bentar. Sorry. Ternyata di sini guys. Sorry. Di sini base-nya dia. Jadi ada sedikit revisi ya base-nya. Maaf. Jadi di sini ada base-nya dia. Lihat kenapa saya bilang ada revisi sedikit pada base-nya? Karena kalau kita perhatikan di sini pergerakan dia itu range-nya antara bawah sini sampai atas sini, lalu dia turun lagi di bawah sini. Maka bisa dikatakan sebagai base. Jadi ya sebelum dia naik. Di sini juga ada sedikit fake breakout, lalu ditarik kembali harganya pada candle kedua, tutup jauh banget. Jadi ini bisa dikatakan candle ini belum bisa menembus base-nya dia. Hal yang paling baik adalah kita menunggu dia sampai dia breakout lagi. Karena kalau kita pasang sell di sini, takutnya harga ditarik naik lagi seperti ini. Dia bisa tarik ke sini lagi atau ke sini lagi harganya. Karena si base-nya ini belum dirusak sama dia. Jadi mungkin skenario-nya adalah nanti kita lihat dulu di M30. Nah, di sini lebih kelihatan bahwa dia mantul di area support base-nya. Oke, dia mantul di area support base-nya, dan kalau kita gabungkan dengan indikator stokastik, kita akan cari divergennya ya. Di sini saya menggunakan stokastik hanya untuk mencari divergensi. Jadi saya tidak berpaku pada stokastik ini, saya hanya berpaku pada chartnya ini. Jadi jangan pernah terlalu berpaku pada stokastik, karena kalau kita terlalu berpaku pada indikator sebagai pengalaman saya, lebih banyak loss-nya ketimbang win-nya. Di sini kita belum melihat adanya divergensi, walaupun kita ada lihat di sini dikit ya divergensinya. Di sini ada dikit, di daerah sini ada dikit divergen, dan benar berhasil dia naik kembali, cuma ya dikit doang naiknya, nggak banyak, lalu dia turun kembali. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada base-nya dia. Ini base-nya dia, dan kalau dia nggak berhasil tembus ini kan kalau kita perhatikan ini lebih detail, ini ada support. Iya.
minor supportnya dia. Ini ada minor supportnya dia. Kalau dia mantul di sini dan balik ke sini, otomatis berarti terkonfirmasi dia untuk turun kembali. Tapi kalau dia naik atau menembus support ini dan balik ke sini, berarti kita masih harus menunggu lagi untuk pergerakan harga dia ke depannya. Karena jangan asal trading gitu, karena duit kita itu yang udah kita dapatkan dengan susah payah. Jadi ya lebih baik kita tunggu lebih sabar lagi supaya hasilnya itu lebih memuaskan. Karena trading itu paling penting itu adalah bersabar. Jadi saya akan coba tunggu di sini kembali, apakah dia akan mantul atau enggak. Kalau misalkan di harga 38286 dia menembusnya dan dia balik ke sini, otomatis takutnya harganya itu ditarik ke sini dulu, trendline ini, baru diturunin naik ke sini. Karena nggak ada yang nggak mungkin ya di dunia forex ya, semuanya bisa mungkin terjadi. Untuk lebih amannya, untuk safe tradingnya itu saya lebih sarankan ketika di sini dia nggak breakout, kita bisa open sell di sini ketika ada candle konfirmasi seperti ini. Kita open sell dengan range target pertama di sini, lalu target kedua kita di sini. Untuk target ketiga kita bisa set di sini, dekat-dekat sini. Nah, untuk break even, ketika dia breakout kita bisa set break even itu di sini, di luar kotaknya dia. Oke, jadi lebih aman begitu. Kalau ini lebih baik jangan tradingkan dulu, kita lebih baik wait and see dulu. Jadi nanti untuk alurnya itu seperti ini skenario-nya. Yang pertama dia naik, turun, turunnya ke sini. Ini untuk skenario 1 ya. Lalu untuk skenario keduanya, ini bisa ya naik lagi, ya kan, naik ke sini, baru dia turun naik ke sini, konsolidasi, baru dia turun ke sini. Ini untuk skenario 2. Ini untuk skenario 2 saya ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk videonya. Jika memang ada salah atau ada yang ingin ditambahkan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube saya, supaya saya bisa memberikan analisa yang lebih detail lagi dan juga lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.